Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, yang saya sayangi, selamat bertemu dengan perkuliahan online mata kuliah filsafat ilmu yang akan kita jalani selama beberapa waktu ke depan. Perkuliahan ini sebagai pengganti kuliahan tatap muka secara fisik disebabkan karena situasi post demejeur, mewabahnya penyakit atau virus corona di tanah air ini. Tentunya kita berharap problematika ini akan segera selesai dan kita akan kembali berjumpa seperti sedia kala, di mana kita bisa berinteraksi, bisa bertanya jawab, bisa juga menyampaikan gagasan secara langsung melalui perkuliahan yang biasa kita laksanakan. Tapi yakinlah bahwa seperti biasa saya sampaikan, di dalam kehidupan ini problematika selalu muncul. Tetapi persoalannya adalah tidak terletak pada problematikanya. Masalah itu bukan terletak pada substansi masalahnya, tetapi terletak pada sejauh mana respon kita terhadap sebuah masalah yang hadir dalam kehidupan kita ini. Seperti halnya corona yang hadir tentu merupakan sebuah problematika kehidupan secara global, tetapi problematika itu tidak boleh mengalahkan dan melumpuhkan logika kita untuk kemudian tidak beraktivitas dengan normal. Seperti perkuliahan kita ini, kita harus tetap memiliki metode, cara, strategi untuk menyampaikan proses pembelajaran, dan hari ini kita melakukannya dengan sistem kuliah online seperti ini. Orang-orang mengatakan tidak usah gundah ketika malam tiba karena kemudian malam menyebabkan kegelapan, tapi hadirkanlah pelita sebagai pengganti terangnya siang disebabkan datangnya malam tersebut. Itu bermakna bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya apapun harus berawal dari diri kita sendiri. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, di perjumpaan pertama saya sudah sebagian kecilnya menyampaikan tentang falsafah kehidupan sebelum kita masuk pada wilayah filsafat ilmu yang akan kita jalani selama kurang lebih 16 kali perjumpaan. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan perkuliahan filsafat ini dengan satu tema, manusia sebagai agen of change. Tolong dicatat, disimak, dan ditanggapi apa yang saya sampaikan, yang kemudian nanti kita diskusikan melalui WhatsApp group dari hasil proses Anda menonton dari tayangan yang ada ini. Tapi jangan lupa subscribe, kemudian tombol like, dan juga komentar di dalamnya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita akan mempelajari filsafat ilmu. Namun sebelum kita mempelajari filsafat ilmu, saya senantiasa menyarankan kepada siapapun yang ingin mendalam filsafat, harus mengenal lebih dahulu siapa dirinya. Harus mengenal lebih dahulu dari mana dia. Harus mengenal lebih dahulu apa sesungguhnya visi dan misi dalam kehidupannya. Sebab orang yang tidak mengetahui siapa dirinya, siapa pribadinya, adalah orang-orang yang tidak mampu bergerak secara dinamis dalam kehidupan ini. Dikatakan dalam sebuah pepatah, halaka mru'un lam ya'rif qadrah. Seseorang akan runtuh, seseorang akan hancur ketika dia tidak mengerti, tidak mengetahui tentang siapa dirinya, bagaimana jati dirinya. Saudara-saudara yang saya hormati, pertama yang penting Anda catat semua adalah bahwa Anda sebagai manusia, Anda yang duduk menyaksikan tayangan ini, ditakdirkan Allah sebagai manusia, adalah sosok-sosok pemenang di dalam kehidupan.
Anda adalah the champion of the world, the champion of life. Anda adalah pemenang dalam kehidupan yang Tuhan ciptakan sebagai persiapan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Sebagai strategi Tuhan, cara Tuhan, agar Anda ketika Anda sudah beranjak dewasa menjadi khalifah-khalifah fil ardh. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, tatkala Tuhan menciptakan Adam. Saya kata Allah, menciptakan kamu semua, menciptakan manusia sebagai khalifah, orang-orang yang memakmurkan bumi, merawat, menjaga, dan juga membangun peradaban-peradaban penting sebagai sebuah legasi sejarah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah, karena Anda disiapkan menjadi khalifah di permukaan bumi ini, akan menjadi agent of change, yang akan menjadi penggagas peradaban, penggerak peradaban, maka tentu Tuhan tidak menciptakan manusia dengan perangkat-perangkat biasa. Tuhan pasti menciptakan manusia dengan berbagai macam kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki oleh manusia. Itulah sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana Allah bersumpah sebelum mengucapkan kata ini dengan ungkapan wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi bukit Tursina, demi buah tin dan zaitun, dan juga demi Mekah al-Mukarramah al-Baladil amin. Sumpah Allah ini tentu sangat penting untuk menghantarkan ayat berikutnya yang menyatakan Dia menciptakan Anda semua, menciptakan Anda yang sedang duduk nonton video ini, menciptakan orang-orang yang sedang melihat dan menyaksikan video ini, dan menciptakan siapa saja dalam semesta ini dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa dikatakan sebaik-baik bentuk? Itu pertanyaan. Kenapa Anda adalah makhluk-makhluk terbaik yang Allah ciptakan? Jawabannya karena Anda adalah manusia-manusia yang ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah. Itu sebab Anda berbeda dengan perangkat-perangkat makhluk yang lain. Sebutlah misalnya binatang, atau malaikat sekalipun, atau tumbuh-tumbuhan. Malaikat punya akal, malaikat punya hati, tapi malaikat tidak punya nafsu. Binatang punya nafsu, binatang punya hati, tapi binatang tidak memiliki akal pikiran. Itu sebab binatang tidak pernah berubah dan tidak pernah membuat sebuah peradaban dan perubahan. Sejak dahulu sarang burung tidak pernah berubah. Sejak alam tercipta, sarang burung tetap seperti itu, kecuali ada yang merubah manusia. Tapi selama dia menjadi makhluk yang namanya binatang, tidak pernah mereka mengubah kehidupannya, karena memang mereka tidak punya akal pikiran seperti manusia. Sedangkan manusia memiliki 3 perangkat software, 3 perangkat utama yang membuat manusia itu betul-betul menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa. Manusia punya akal pikiran untuk merubah kehidupannya, untuk mendesain peradaban, untuk memakmurkan bumi ini. Bahkan dengan akal pikiran manusia, tidak menutup kemungkinan manusia membuat sebuah migrasi dari bumi ke planet lain, Mars misalnya. Sudah diramalkan di tahun 2200, 2300 ke depan, kita sudah hafal semua. Penduduk bumi akan melakukan migrasi dari bumi, transit di bulan, kemudian juga ke bintang Mars. Itu tidak menutup kemungkinan, karena dengan akal pikiran manusia mereka mampu menciptakan berbagai macam kecanggihan teknologi. Perangkat teknologi hari ini Anda sudah lihat bagaimana dari zaman analog yang begitu sederhana, sekarang kita sudah masuk di era digital, di era 4.0, era abad megamekanis, di mana semua perangkat manusia berbasis teknologi digital, dan efeknya adalah peran-peran manusia, pekerjaan
manual manusia hari ini perlahan namun pasti diganti oleh pekerjaan mesin. Termasuk mungkin kuliah kita hari ini yang mestinya saya mengajar sekian kali di dalam kelas bertetapan dengan Anda, tapi karena ada media seperti ini, kita bisa mengunggah kapan dan dimanapun, dan kalimat saya bisa berulang. Anda bisa akses kembali, Anda bisa buka kembali dimanapun Anda berada, di jalan, rumah, di kamar, selama fasilitas internet Anda masih tercukupi atau tersedia. Inilah kehebatan manusia, punya akal pikiran. Yang kedua, manusia memiliki hati. Oleh karena itu dia memiliki rasa empati dan simpati. Manusia punya kasih sayang, perasaan kasih kepada orang-orang yang tak memiliki apapun, memiliki empati kepada orang yang terkena musibah. Manusia punya rasa. Dan yang ketiga, manusia punya nafsu. Dan dengan nafsu itulah manusia berdinamika. Dia makan, minum, beranak pinak, kawin, mengawin, dan juga ada di situ ya namanya marah, cinta, dan seterusnya. Itulah nafsu manusia, yang apabila nafsu itu dikendalikan oleh akal pikiran dengan baik, nilai spiritual yang bagus, maka nafsu ini akan menjadi nafsu yang bagus, terkendali. Sebab ketika tak mampu dikendalikan, maka dia akan seperti binatang, karena akalnya hilang, yang ada hanya nafsu. Maka dikatakan Allah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada kejelekan, kecuali nafsu yang Allah berkahi, kecuali nafsu yang sudah Allah rahmati, Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi kalau begitu, pertama Anda harus sadar bahwa Anda adalah makhluk terbaik yang memiliki 3 perangkat software utama: akal pikiran manusia, hati, dan juga nafsu. Yang kedua, dikatakan Anda ahsani taqwim, Anda manusia terbaik, karena memang secara perangkat hardware tubuh Anda, jasmani Anda adalah manusia atau makhluk-makhluk terbaik dibanding binatang atau makhluk yang lain. Kita lihat secara fisik saja. Binatang, dia pakai semua kakinya untuk berjalan. Manusia, ada kaki penopang 2 bisa berjalan, tangan untuk beraktivitas, mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu. Secara fisik manusia perfect. Maka tidak boleh lagi ada orang merasa minder hanya karena persoalan fisik yang berbeda dengan orang lain, karena itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah ciptaan Allah. Kita harus menghargai, kita harus mensyukuri apa yang Allah ciptakan buat kita. Dan yang terakhir, Anda sebagai makhluk terbaik ahsani taqwim, karena Anda adalah the champion. Anda adalah pemenang dari semua pertarungan kehidupan ini. Sebab apa? Anda, siapapun namanya, laki-laki atau perempuan, dahulunya Anda ini tidaklah sendiri. Hasan misalnya, ketika dia pertama kali ditakdirkan Tuhan untuk menjadi manusia, tidak sendiri. Ada miliaran ahsan-ahsan itu yang bergerak seperti perlombaan maraton. Ada miliaran sel-sel yang ingin menjadi ahsan. Ada miliaran sel-sel yang Tuhan jadikan, yang berlomba, berkompetisi untuk menjadi manusia, untuk menjadi ahsan itu. Tapi ternyata yang bisa kemudian lahir hanya 1 orang. Dialah ahsan. Dialah Anda. Dialah kamu yang mengalahkan jutaan atau bahkan miliaran sel-sel yang juga ingin menjadi manusia. Tapi mereka tidak bisa. Mereka mati di tengah jalan, dan Anda lah yang hidup. Dan kalau begitu, Anda adalah pemenang dari semua pertarungan di dalam kompetisi lari maraton tersebut untuk menjadi manusia. Dan hadiahnya adalah Anda menjadi manusia yang Allah takdirkan menjadi khalifah, yang bertugas punya visi misi membangun peradaban dunia menjadi lebih baik lagi. Demikian pengantar perkuliahan ini saya sampaikan. Anda silahkan menelaah, menyimak, menyimpulkan, menambahkan melalui catatan-catatan Anda. Yang catatan itu kemudian
Anda upload ke dalam WhatsApp grup, jangan lupa tulis nama, kemudian juga NIM Anda di bawah daripada tulisan komentar saudara. Komentar ini Anda bisa juga tulis di link SKI Channel yang saya pakai hari ini, dengan terlebih dahulu menombol subscribe, kemudian notifikasi, dan tulis komentar di situ. Tapi jangan lupa komentar asli yang panjang itu tidak kurang dari sekitar 250 kata Anda upload di dalam WhatsApp grup kita. Demikian kuliah saya tunggu komentar-komentar Anda, kemudian kesimpulan saudara. Saya tunggu juga tambahan-tambahan lain yang penting menurut saudara untuk Anda sampaikan di dalam forum yang baik ini. Kita berjumpa di kesempatan yang lain dan waktu yang lain. Saudara, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kuat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.